Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali dengan saya dalam program acara ini yang kita akan bersama-sama mengetengahkan pembicaraan tentang fikih muamalah, yaitu seluk-beluk hukum-hukum Islam dalam perniagaan Islam, dalam perdagangan. Di sesi sebelumnya kita telah sampaikan 8 alasan diharamkannya suatu akad. Yang pertama adalah karena objeknya haram, seperti bangkai babi dan yang serupa. Yang kedua karena adanya unsur riba, baik riba nasi'ah ataupun dalam riba barter, yaitu alat transaksi mata uang ataupun makanan pokok dan bumbu. Kemudian selanjutnya adalah karena adanya gharar, ketidakpastian dalam akad, baik ketidakpastian dalam kadar barang, nilai jual, ketidakpastian akad, dan seterusnya. Keempat adalah adanya satu persyaratan yang menimbulkan terjadinya praktek riba ataupun gharar. Kelima, karena adanya tindakan atau akad tersebut mengandung unsur dharar, yaitu merugikan orang lain. Selanjutnya keenam, karena faktor waktu, yaitu setelah dikumandangkannya adzan Jumat hingga selesai sholat Jumat. Karena faktor tempat, yaitu karena transaksi itu dilakukan di masjid. Selanjutnya adalah karena adanya unsur al-ghish, manipulasi, penipuan, dan kecurangan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang pembagian akad dalam Islam. Karena ketika kita tidak memahami klasifikasi akad, seringkali kita mencampur adukkan. Seringkali kita melihat adanya dua hukum yang seakan bertentangan. Ditinjau dari tujuan akad, maka secara global berbagai akad yang terjadi antara manusia bisa diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, akad yang bersifat komersial, yaitu akad-akad yang secara hukum syariat legal sah untuk dijadikan sebagai media mendapatkan keuntungan, seperti jual beli, sewa menyewa, syarikat dagang, dan yang serupa. Dan salah satu indikasi adanya kelompok akad ini adalah biasanya diawali dengan praktek tawar-menawar, negosiasi. Kelompok yang kedua adalah kelompok akad yang secara syariat telah dikelompokkan, telah ditetapkan sebagai akad sosial. Sehingga perlu digarisbawahi, yang mengkelompokkan akad tersebut sebagai akad sosial adalah agama. Itu adalah Allah dan Rasulnya. Seperti utang piutang, wakaf, sedekah, infak, dan yang lain sebagainya. Sehingga dalam akad-akad ini tidak boleh ada keuntungan materi, keuntungan duniawi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Kami memberi donasi, memberikan makanan kepada kalian, santunan berupa makanan kepada kalian murni karena liwajhillah, karena mengharap keridhaan Allah semata, bukan karena yang lain. La nuridu minkum jazaan, tidak pengen imbalan, tidak menantikan imbalan, alih-alih imbalan, sekedar ucapan terima kasih saja tidak. Bahkan lebih tegas lagi, Nabi SAW memberikan satu ancaman, bahwa orang yang berdonasi, bersedekah, berinfak, dan ternyata bukan mengharapkan mardatillah, keridhaan Allah,
dia mengharapkan materi, keuntungan materi ataupun pujian sanjungan, maka orang yang semacam ini berdonasi, berinfak, bersedekah dalam rangka mencari sanjungan dan pujian, apalagi sampai mencari keuntungan materi, maka ancaman sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumil qiyamati tsalatsah. Akan ada 3 golongan orang yang mereka itu adalah orang yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka. Salah satu adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah. Ketika dibangkitkan dari kiamat, dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, engkau telah aku berikan kekayaan ini dan kekayaan itu. Apa yang kau lakukan?" Dia menjawab, "Ay Rabbi, wahai Rabbku, ma taraktu min sabilin tuhibbu an unfiqa fiha illa anfaqtu fiha." Tidaklah aku sisakan satu tempat atau satu kegiatan yang engkau senang bila aku berinfak padanya, kecuali aku telah berinfak padanya. Maka Allah katakan, kadzabt, engkau telah berdusta, anfaqta liyuqala jawad. Engkau berinfak agar dikenal sebagai orang yang dermawan, faqad qil, dan itu telah engkau dapatkan. Tsumma umira bih, kemudian orang itu akan diperintahkan untuk diseret. Tsumma ulqiya finnar, kemudian diceburkan ke dalam api neraka, naudzubillah. Ini akad-akad yang bertujuan sosial. Akad-akad semacam ini dalam tuntunan syariat tidak boleh ada keuntungan materi ataupun keuntungan duniawi. Betul-betul sosial lillahi azza wa jal. Niatnya adalah karena mengharap pahala dari Allah, bukan karena materi atau alasan duniawi selainnya. Kemudian akad jenis ketiga ditinjau dari tujuannya adalah akad yang tujuannya sebatas memberikan jaminan seperti akad gadai, akad penjaminan hutang, dan yang serupa. Biasanya model ketiga ini menjadi akad turunan atau akad sekunder, akad pelengkap yang melengkapi akad sebelumnya yang merupakan akad primer. Yaitu itu seringkali terjadi pada akad utang piutang, untuk memberikan kepastian bahwa pihak yang berutang akan menunaikan kewajibannya. Seringkali dia berkepentingan untuk memberikan bahan agunan, menghadirkan pihak ketiga yang menjamin hutangnya. Ini ditinjau dari tujuan. Ada 3 kelompok. Kalau Anda bertanya, apa untungnya mengetahui, apa untungnya? Kalau Anda bertanya, apa untungnya mengetahui klasifikasi akad ditinjau dari tujuannya? Maka jawabannya sangat sederhana. Sangat sederhana, yaitu agar kalau Anda bertanya, apa untungnya mengetahui klasifikasi akad ditinjau dari tujuannya? Maka jawabannya sangat sederhana, yaitu Anda dapat membedakan antara transaksi-transaksi, akad-akad yang legal, yang halal untuk mendapatkan keuntungan di sana, dan ada akad-akad yang tidak halal untuk mendapatkan keuntungan, atau seringkali disebut dengan riba. Karena itu para ahli fikih mengatakan riba itu terjadi pada akad sosial, yaitu keuntungan yang Anda ambil pada akad-akad sosial, terutama akad hutang piutang. Ya. Kemudian ditinjau dari konsekuensi hukumnya, ada akad yang berkonsekuensi memindahkan kepemilikan, seperti jual beli. Ketika Anda menjual suatu barang atau membeli suatu barang, maka barang yang Anda beli berpindah kepemilikan dari penjual menjadi milik Anda sebagai pembeli. Sebaliknya, bila Anda menjual, maka barang yang Anda jual
secara otomatis setelah akad disepakati dan dijalankan, maka barang yang Anda jual akan secara otomatis berpindah kepemilikan menjadi milik pembeli. Sehingga setelah terjadi perpindahan kepemilikan dan terjadi serah terima objek akad, yaitu barang, maka tanggung jawab dan juga keuntungan yang atau pertambahan nilai yang ada terjadi pada barang tersebut sepenuhnya telah berpindah dari penjual, berpindah menjadi tanggung jawab dan milik pembeli. Sebagai contoh agar lebih jelas, ketika Anda menjual seekor sapi yang bunting, setelah dijual belikan dan terjadi praktek serah terima barang, Anda menyerahkan sapi yang Anda jual kepada pembeli, ternyata tidak selang berapa lama setelah diserahkan itu sapinya beranak. Maka anak itu milik pembeli, bukan lagi milik Anda. Atau sebaliknya, ketika Anda telah menyerahkan seekor sapi yang dibeli oleh customer, ternyata tidak selang berapa lama sapi tersebut salah makan sehingga dia makan rumput yang beracun atau tumbuhan yang beracun dan akhirnya mati. Maka kerugian dengan yang terjadi atas kematian sapi tersebut, karena itu terjadi setelah jual beli dan setelah transaksi, setelah terjadi serah terima barang, maka itu resiko pembeli. Resiko tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, bukan lagi tanggung jawab penjual. Ini bila ditinjau dari konsekuensi akad, yaitu ada akad-akad yang memindahkan kepemilikan, ada akad-akad yang tidak memindahkan kepemilikan. Contoh dari akad yang tidak memindahkan kepemilikan adalah akad pinjam meminjam barang, akad penitipan barang atau yang disebut dengan wadiah. Sehingga ketika Anda menitipkan suatu barang kepada orang lain, maka barang itu tidak berubah menjadi milik orang yang menerima titipan. Sehingga ketika pemilik barang tersebut tidak mengizinkan kepada orang yang dititipi untuk menggunakan, memanfaatkan, maka dia tidak boleh memanfaatkan, apalagi sampai menjualnya. Apalagi sampai menjualnya. Dan kalau ternyata terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, tanpa ada unsur keteledoran, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemilik barang. Karena akad wadiah, akad ariah peminjaman itu tidaklah memindahkan kepemilikan barang dari orang pertama menjadi milik orang kedua, tidak. Kepemilikan barang tetap menjadi milik pemiliknya tanpa terjadi perubahan. Walaupun barang tersebut dititipkan berkali-kali, tidak berubah kepemilikannya. Ya. Dengan mengetahui klasifikasi akad dilihat dari konsekuensinya memindahkan atau tidak memindahkan kepemilikan barang, kita dapat memahami siapakah yang berkewajiban menanggung kerugian kalau terjadi, kerusakan kalau terjadi, sejak kapan tanggung jawab atas suatu barang itu berpindah dari penjual kepada pembeli, yaitu sejak terjadinya serah terima fisik barang. Maka ketika telah terjadi serah terima fisik, apapun kerusakan yang terjadi, itu sepenuhnya adalah tanggung jawab pembeli, karena itu telah menjadi sah milik dia, dan kemudian itu rusak di saat barang telah diserah terimakan. Contoh lain yang mungkin sedikit kontemporer, ketika Anda jual beli mata uang, ya, Anda menjual rupiah, membeli dolar. Di saat transaksi pertama ini, kurs rupiah terhadap dolar, $1 misalnya 14.000 rupiah.
Namun ternyata setelah terjadi akad jual beli dalam waktu yang sangat pendek, terjadi kemerosotan nilai rupiah yang sangat pesat, sehingga dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, ternyata nilai dolar liar begitu saja, ya, cepat, sehingga $1 nilainya menjadi 15.000 rupiah. Ada kerugian. Maka terjadinya penyusutan nilai jual rupiah terhadap dolar setelah terjadinya serah terima fisik pada akad di muka tadi, maka itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Yang membeli rupiah rugi dan yang membeli dolar menjadi untung, karena semakin lemahnya rupiah itu menjadikan dia semakin mendapatkan uang yang lebih besar. Uang yang lebih besar. Betapa tidak sebelumnya $1 itu berbanding 14.000, sekarang dalam waktu yang sangat pendek $1 telah bernilai 15.000 rupiah. Pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang perlu digarisbawahi sebelum kita masuk pada pembahasan fikih muamalah secara terperinci, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menggariskan bahwa yang namanya transaksi, apapun namanya, apapun modelnya, haruslah dilakukan secara taradin, suka sama suka. Suka sama suka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menceritakan perihal prinsip ini, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian kecuali bila itu terjadi melalui satu hubungan tijarah, satu hubungan perdagangan jual beli yang dilakukan secara taradin, secara suka sama suka. Rasulullah juga bersabda, innamal bai'u an taradin. Satinya yang namanya jual beli itu haruslah dilakukan secara taradin, suka sama suka. Karenanya, sebagai aplikasi dari prinsip dasar ini, kapanpun dan alasannya apapun, kalau suatu akad itu ternyata dilakukan tanpa asas suka sama suka, kerelaan, atau tindakan apapun yang menyebabkan tidak terpenuhinya secara utuh kerelaan antara kedua belah pihak, maka tindakan itu akan berpengaruh pada keabsahan akad. Misalnya rasa sungkan. Anda sungkan untuk tidak membeli. Kenapa? Karena bisa jadi penjualnya mengatakan, kemarin saya sudah bantu Anda ya. Waktu Anda susah saya bantu. Waktu Anda kurang modal saya tolongi. Waktu Anda sedang mengalami duka, saya ikut membantu pekerjaan Anda di rumah. Sekarang saya jualan, silakan membeli. Ya, omongan ini bisa menyebabkan calon pembeli merasa berhutang budi. Akhirnya sungkan untuk menolak, untuk tidak membeli. Ya. Maka dalam kasus semacam ini, kata para ulama, itu tidak dibenarkan, karena ketika dia membeli berarti tidak memenuhi syarat taradin, rela sama rela. Karena apa? Karena sebetulnya dia membeli karena faktor sungkan saja, atau faktor malu. Kadangkala seorang marketing mengeksploitasi rasa gengsi pembeli dengan mengatakan, Anda kan seorang kepala desa, Anda adalah seorang ini dan seorang itu. Masa beli dengan harga sekian, masa tidak membeli produk ini? Dan ucapan yang serupa ataupun senada. Ketika ini terjadi, maka akan menimbulkan rasa risih, rasa sungkan, gengsi. Ya, akhirnya dia terpaksa membeli demi menjaga harga dirinya. Maka ini
akad ini tentu telah terlaksana tanpa kerelaan seutuhnya. Maka adanya rasa sungkan semacam ini menjadikan akad tersebut tidak memenuhi persyaratan akad, maka haram atau dikatakan tidak sah. Karenanya ketika Anda berdagang berjualan, biarkan customer Anda berjualan ataupun membeli, ya, membeli sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau dia tidak ingin membeli, ya abaikan saja, biarkan saja. Jangan dikondisikan sedemikian rupa sehingga akhirnya dia sungkan untuk tidak membeli. Kalau Anda mungkin berkata, bukankah taradin, rela sama rela, suka sama suka itu sesuatu yang khafis, sesuatu yang samar? Maka jawabannya betul. Betul. Kerelaan itu adalah unsur yang ada di dalam hati dan itu samar, abstrak. Namun walaupun itu abstrak, walaupun itu samar, ada indikator-indikator yang dengan mudah kita temukan yang itu akan mengarahkan kita kepada sebetulnya apa motivasi dia bertransaksi membeli ataupun menjual. Muka yang memerah karena malu, kemudian ya indikasi yang lainnya, misalnya dahi yang dikerenyitkan dan yang serupa, itu bisa menjadi indikator petunjuk apakah dia rela ataupun tidak sepenuhnya, suka atau tidak, atau karena dia membeli karena faktor sungkan ataupun gengsi. Karenanya garis bawahilah, ingatlah selalu ketika Anda ingin bertransaksi, biarkan lawan transaksi Anda betul-betul menata hatinya, betul-betul mempersiapkan dirinya bahwa dia akan membeli ataupun membatalkan pembelian tanpa ada intimidasi secara fisik ataupun secara fisikis, ataupun tanpa ada tindakan-tindakan yang menyebabkan dia gengsi ataupun merasa malu. Agar transaksi Anda jalankan betul-betul karena suka sama suka, rela sama rela, bukan karena sungkan, bukan karena keterpaksaan. Dan perlu digarisbawahi di sini bahwa yang dimaksud keterpaksaan ini keterpaksaan yang tanpa alasan. Adapun orang yang terpaksa menjual karena harus membayar hutang, terpaksa menjual karena untuk kebutuhan biaya sekolah anaknya, pengobatan keluarganya, maka itu bukan keterpaksaan yang dipedulikan dalam hukum, karena yang dimaksud keterpaksaan adalah keterpaksaan antara penjual dan pembeli. Ketika penjual mengkondisikan pembeli sehingga dia merasa terpaksa untuk membeli ataupun terpaksa untuk menjual. Adapun karena dia terlilit utang, akhirnya terpaksa menjual rumahnya untuk melunasi utangnya, dia sakit parah, akhirnya terpaksa menjual tanahnya ataupun asetnya untuk pengobatan, maka itu bukan keterpaksaan yang mengganggu ataupun mempengaruhi keabsahan akad. Ya, demikian juga barang yang sudah disita karena sudah jatuh tempo tapi tidak dibayar, maka terpaksa dijual. Ini bukan keterpaksaan yang salah, ya. Itu keterpaksaan karena alasan yang dibenarkan. Yang dimaksud dari keterpaksaan sini adalah keterpaksaan yang dilakukan atau penyebabnya adalah karena perilaku penjual yang mengkondisikan pembeli, atau sebaliknya perilaku pembeli yang mengkondisikan penjual akhirnya dia terpaksa, misalnya dengan intimidasi ataupun yang serupa. Ini yang bisa kita sampaikan pada sesi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.